Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, meski berideologi Islam, Partai Masyumi tetap akan memenuhi kebutuhan masyarakat non-muslim. Demikian ditegaskan Ketua Bidang Kominfo Partai Masyumi Dr. Muhammad Lutfi di sela-sela penyerahan berkas di kantor KPU. Berikut wawancara bersama Tawaf TV dan Popole TV dengan Dr. Muhammad Lutfi. Persiapan Partai Masyumi sendiri seperti apa? Ya, sejak dideklarasikannya Masyumi ya pada 2020 kemarin sebagai partai politik penerus Masyumi 1945 yang pernah menjadi pemenang kedua di pemilu 1955, maka Masyumi sudah memenuhi ya batas minimal dari ketentuan KPU RI bahwa kita sudah bentuk 34 Dewan Pimpinan Wilayah ya, dari Aceh sampai Papua. Kemudian kita juga sudah bentuk hampir 90% Dewan Pimpinan Daerah ya, kabupaten dan kota, dan juga sekitar 50% Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kecamatan. Dan itu adalah ketentuan dari undang-undang pemilu. Kalau dilihat usaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa Partai Masyumi ini memang kelanjutan dari Partai Masyumi yang kemarin. Dilihat dari segi ADRT-nya, lambangnya seperti apa? Ya, memang kalau ketika dikeluarkannya SK Kemenkumham, lambangnya berubah karena itu atas permintaan pemerintah ya, bahwa karena ada hal-hal yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah, Partai Masyumi diminta untuk memilih dua opsi. Opsi pertama mengganti nama dengan nama lain, dan yang kedua mengganti lambang. Kita sendiri tidak tahu apa pertimbangan pemerintah mengenai itu, maka kita memutuskan untuk mengganti lambang. Dan untuk agar masyarakat ya, terutama keluarga Masyumi tetap percaya kita sebagai Partai Masyumi, maka tentunya kita melakukan sosialisasi tentang perubahan gambar ya, lambang, logo dari Partai Masyumi, tetapi jati diri kita tidak berubah ya, dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh kita masa lalu dan dari visi misi Masyumi masa lalu, yaitu bagaimana kita membangun bangsa ini, dan tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat yang Islami. Orientasi jangka pendek Masyumi untuk melayani kepentingan umat, apa mungkin udah ada yang diprogramkan gitu? Ya, di bidang ekonomi kita akan berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dan tentunya kita akan banyak perhatikan masyarakat bawah yang masih dilanda kemiskinan, agar mereka bisa menikmati sosial welfare ya, kesejahteraan sosial di Indonesia. Nah, di bidang hukum kita juga akan coba mewujudkan kesamaan hukum bagi siapapun warga negara Indonesia tanpa terkecuali juga. Dan di bidang politik kita akan berusaha mendorong atau mewujudkan pemilu yang bersih, ya, adil,
sebagaimana pemilu tahun 1955. Dan Mas ini tentunya akan melakukan program-program yang terukur. Apa artinya terukur? Artinya kita punya rencana, punya implementasi, dan semuanya orientasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara luas, ya, baik Muslim maupun non-Muslim. Ya. Dan walaupun mungkin Mas Umi dianggap sebagai sektarian dan sebagainya oleh pihak-pihak tertentu, tetapi nanti lihat saja bahwa program-program Partai Mas Umi ini akan diarahkan atau akan diwujudkan untuk bisa memberikan kesehatan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali, ya, tanpa ada sekat agama, golongan dan sebagainya. Yang penting adalah untuk membangun bangsa Indonesia, ya, bangsa yang berada dalam negara yang adil, makmur, sejahtera, dan insya Allah tanpa adanya konflik lagi di masa depan. Seperti itu. Untuk ajang pemilu yang paling dekat 2024, ada hajatan besar juga di dalamnya termasuk Pilpres. Ya. Apakah Mas Yuni juga punya ambisi dalam konteks ini berkoalisi untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden? Ya, tentunya kami berpartai ini adalah dengan punya tujuan. Ya. Tujuannya adalah untuk ambil tempat atau ambil kesempatan, ya, bisa menjadi pemenang pemilu. Tetapi tentunya orientasi kami bukan hanya kekuasaan semata, tetapi bagaimana kita bisa menegakkan kekuasaan yang Islami, ya, kekuasaan yang bisa mensejahterakan, dan yang terpenting adalah kekuasaan yang bisa memperbaiki negara kita dari kondisi yang sekarang, ya, yang kata orang kondisi yang sangat memprihatinkan kepada kondisi yang lebih baik, ya, kondisi yang penuh dengan kesejahteraan, ya, di depan masyarakat itu. Dan kami sendiri dalam berpolitik insya Allah tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, ya, terhadap kondisi bangsa sekarang, tetapi bagaimana kami berupaya menyusun, ya, program yang strategis dalam rangka memperbaiki bangsa, ya, bersama-sama tanpa harus menyakiti pihak-pihak tertentu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Pak, terkait dengan persoalan yang saat ini memang lagi dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam negeri, ya, terkait dengan isu Islamofobia, ya, atau radikalisasi, ya, Islam, ya, bahasa lain juga dari liberalisasi Islam, gitu. Gimana Mas Yuni akan mengatasi persoalan ini ke depannya? Ya, itu tadi bahwa kami tidak bekerja dengan pemikiran saja, ya, tapi bagaimana bekerja menuangkan konsep-konsep kami dalam kehidupan yang real, ya, yang terukur, gitu, ya, sehingga apapun kerja kami nanti, ya, kami harapkan bisa menjadi semacam toladan, ya, menjadi contoh, ya, bagi pihak-pihak lain bagaimana kita membangun bangsa dengan baik, ya, membangun bangsa tanpa menyakiti orang lain, ya, dan akhirnya kalau memang kita bisa jadi role model, ya, role model ini panutan bagi masyarakat tentang kerja kita yang terukur, ya, kerja kita yang memang berorientasi kepada kesejahteraan. Mudah-mudahan artinya cap radikalisme bagi kaum muslim Indonesia atau cap sebagai umat yang selalu bersulit kehidupan bernegara, yang intoleran dan sebagainya, atau yang sekarang ini selalu menghadiri Islamofobia, itu akan hilang dengan sendirinya. Artinya kami akan bekerja saja, ya, tanpa harus berdebat, ya, tanpa harus menyalahkan pihak lain, tapi bagaimana dengan kerja keras, dengan kerja yang real, ikhlas, gitu, kita bisa menjadi role model, tauladan, ya, bagi masyarakat, bagaimana sebuah partai Islam membangun negaranya dengan penyelesaian yang tinggi dan dengan program-program yang terukur seperti itu. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.